Halo teman-teman semua, apa kabar teman-teman? Saya harap teman-teman semua dalam keadaan sehat selalu. Jangan lupa juga mensyukuri hari ini. Nah, sebelumnya saya mau mengingatkan untuk teman-teman yang ingin bepergian atau sedang melakukan aktivitas di luar rumah, jangan lupa untuk selalu memakai masker, mencuci tangan, dan selalu mengindahkan protokol kesehatan dari pemerintah. Nama saya Mesri Sariwati Tanaem, saya mahasiswa Universitas Nusa Cendana Kupang, program studi pendidikan guru pendidikan anak usia dini semester 5. Nah, pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang alat permainan edukatif yang saya buat. Permainan edukatif yang saya buat di sini yaitu permainan engklek. Nah, permainan engklek sendiri adalah permainan tradisional yang cara memainkannya dengan melompat dari satu kotak ke kotak yang lainnya. Apa saja aspek-aspek yang dapat dikembangkan dari permainan ini? Nah, aspek-aspek yang dapat dikembangkan dari permainan ini adalah yang pertama, aspek fisik motorik. Nah, yang kedua, aspek kognitif. Dan yang ketiga, aspek sosial emosional. Yang keempat, aspek bahasa. Yang kelima, seni. Dan yang keenam adalah aspek nilai moral dan agama. Sedangkan manfaat dari permainan engklek sendiri adalah kemampuan fisik menjadi kuat, mampu membuat anak bersosialisasi dengan orang lain, membantu anak menaati peraturan-peraturan atau mengontrol emosi dalam melakukan permainan. Karena dalam permainan tersebut banyak aturan-aturan yang harus ditaati anak yang sudah disepakati bersama. Manfaat yang ketiga adalah mengembangkan kecerdasan logika anak untuk berhitung dan menentukan langkah-langkah yang harus dilewati. Dan yang berikut adalah menjadikan anak menjadi anak yang kreatif. Langkah selanjutnya adalah bagaimana cara memainkan engklek. Nah, secara umum cara memainkan engklek adalah dengan melompat dengan satu kaki pada kotak-kotak yang telah dibuat. Namun untuk kotak-kotak yang letaknya bersebelahan seperti sayap, pemain tidak perlu melompat dengan satu kaki, melainkan perlu melompat dengan kedua kaki tersebut secara bersamaan. Lompatan dilakukan secara berurutan mulai dari kotak yang paling dekat dengan pemain sampai dengan kotak yang paling terakhir. Nah, pada awalnya para pemain akan melakukan hompimpa untuk menentukan giliran. Nah, pemain yang memperoleh giliran pertama akan melemparkan gaconya pada kotak yang pertama. Gaco yang dilemparkan harus tepat berada dalam kotak. Tidak boleh keluar dari kotak atau mengenai garis tepi kotak. Apabila gaco melewati garis kotak, maka pemain dinyatakan gugur dan akan digantikan dengan pemain selanjutnya. Nah, pemain selanjutnya pun akan melakukan lompatan yang sama dengan pemain sebelumnya. Namun perlu diingat, untuk kotak yang terdekat dengan gaco tidak boleh diinjak. Jika diinjak, maka pemain harus permainan diulang demikian untuk kotak kedua, ketiga, dan seterusnya. Apabila telah ada pemain yang berhasil menyelesaikan satu putaran, maka pemain tersebut berhak mendapatkan rumah. Di salah satu tuan rumah macam-macam, bergantung pada pola engklek yang dimainkan. Nah, salah satunya adalah dengan cara berdiri membelakangi kotak permainan dan melemparkan gaco pada kotak yang dituju. Apabila gaco jatuh pada kotak yang diinginkan, maka kotak tersebut adalah milik pemain. Permainan pun akan dilanjutkan hingga keseluruhan kotak telah dimiliki oleh para pemain. Berikut contoh dari permainan engklek yang saya buat. Nah, teman-teman, itu adalah contoh dari permainan engklek yang sudah saya buat. Sekian dan terima kasih. Semoga permainan engklek ini bermanfaat pada masa pandemi seperti ini. Terima kasih, sampai jumpa teman-teman.